Kita akan membahas tentang usul qiraat Imam Hamzah, terutama pada bab huruf Hamzah ya. Nah, pada bab huruf Hamzah ini pembahasannya sama seperti pembahasan di Imam Hisham ya. Jadi cara bacanya sama antara Imam Hamzah dengan Imam Hisham. Imam Hisham adalah murid dari Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir itu murid imam keempat ya di dalam urutan qura, urutan para imam qori, imam qiraat. Nah, di sini alasan pentingnya mempelajari qiraat Imam Hamzah ya. Langsung kita ke pembahasan ya, saya bacain biar jelas lah ya. Karena terjadi saat waqaf bukan wasol ya. Jadi rumitnya pembahasan qiraat Imam Hamzah itu ada bab Hamzah saat waqaf itu nanti dibacanya nggak seperti Imam Hafiz ya. Gitu, banyak wajah bacanya gitu. Lalu karena teorinya cukup rumit ya, karena nanti ada sampai 15 wajah dalam satu kata. Dalam satu kata tersebut bisa sampai 15 wajah baca. Lalu karena wajah saat waqaf ada sampai 15 wajah ya gitu. Inilah yang membuat saya pisahkan benar-benar usul qiraat Imam Hamzah lebih detail ya, karena memang rumit ya. Lalu sampai ada ungkapan, jika kamu ingin selamat dari qiraat Imam Hamzah, maka janganlah sekali-kali waqaf pada kata yang ada huruf hamzahnya gitu ya. Jadi misalnya kita lagi menjamak qiraat Asyra Sugro yang sampai 20 riwayat gitu ya. 20 rawi gitu kan. Nah, pada saat membaca Imam Hamzah di situ jangan sekali-kali waqaf pada kata yang ada hamzahnya gitu, karena nanti bisa terjadi kesalahan gitu ya. Yaitu pada pembahasan waqaf pada huruf hamzah. Saat waqaf sering terjadi kesalahan di bagian hamzah dalam satu kata ya, yang letaknya di tengah dan di akhir kata. Ini contohnya ya. Afala. Afala itu kan dia hamzahnya di awal ya nih. Adapun hamzah yang di awal kita biasanya selamat dalam membacanya. Ya, untuk afala, udhul itu selamat kita biasanya dalam membacanya. Tapi kalau hamzahnya terletak di tengah atau di akhir ya, contohnya ini li ahaba, al malau. Nah, itu ada kaidah sendiri di dalam Imam Hamzah, tidak seperti Imam Hafiz bacanya. Itu sampai nanti ada 15 wajahan ya, tergantung kata tersebut apa. Nah, lalu kita lihat di sini tashil huruf hamzah. Jadi huruf hamzah di dalam Imam Hamzah ini dibaca dengan tashil gitu istilahnya. Tapi istilah tashil di dalam qiraat Imam Hamzah maksudnya adalah 4 keadaan, yaitu nanti hamzahnya dibaca naql, ada hamzahnya nanti dihadzaf, hadzaf itu dihilangkan ya. Lalu ada hamzahnya dibaca dengan ibdal, diganti jadi huruf mat ya. Lalu ada dibaca dengan tashil baina-baina. Tashil baina-baina itu yang seperti di Hafiz, yaitu pada kata a jamiu menjadi a jamiu, a gitu ya. Itu namanya tashil baina-baina. Gitu ya. Jadi istilah tashil di dalam qiraat Imam Hamzah maksudnya adalah 4 ini gitu. Saya hapus dulu biar enggak banyak coretan. Lalu berikutnya saya gulir dulu ke bawah. Sekarang ke pembahasan inti ya, yaitu tentang waqaf pada huruf hamzah ya. Tadi berlaku juga untuk Imam Hisham ya, bukan Imam Hamzah doang. Nah, kita tahu ya Imam Hamzah itu kan punya 2 murid, yaitu Imam Kholaf dan Kholat. Berarti Imam Kholaf dan Kholat cara bacanya itu seperti ini ya, pada pembahasan huruf hamzah ini ya. Nah, pembahasan ini kita ambil dari kitab Matan Syatibiyah bait 235 sampai 241. Yaitu tentang apa? Yang pertama, yaitu jika hamzah sukun, hamzahnya sukun ya. Nah, contohnya di sini kan dakban.
hamzanya sukun di sini. Nah, ini ada sukun yang bada'a kan kalau di waqaf jadi sukun kan, bada gitu ya kalau di hafes. Nah, ini cara bacanya gimana? Ya, di sini kan jika hamzah sukun, baik sukunnya sukun arid karena waqaf ya. Arid itu maksudnya sukun yang datang karena waqaf ataupun sukun asli gitu ya. Ini kan sukun asli kalau ini ya. Dakban itu yu'minun itu sukunnya sukun asli hamzahnya. Nah, dan sebelumnya berharokat. Nah, ini kan dakban itu dalnya berharokat kan. Bada'a juga dalnya berharokat. Yunshi shinnya berharokat itu maksudnya. Maka dibaca ibdal. Ya. Apa? Yaitu diibdal hamzahnya. Ibdal itu diganti hamzahnya menjadi huruf mat sesuai harokat sebelumnya. Gitu ya. Misalnya yunshi'u di sini. Maka menjadi yunshi diganti ya sukun. Karena shinnya di sini kasroh gitu ya. Lalu yu'minun maka hamzahnya diganti menjadi wawu karena ya-nya domah itu maksudnya. Paham ya untuk pembahasan yang A ini yaitu dibaca ibdal. Diganti dengan ibdal adalah diganti dengan huruf mat sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Lalu pembahasan yang B di sini ya. Apabila hamzahnya berharokat. Nah, ini hamzahnya berharokat. Kalau tadi kan apabila hamzahnya sukun. Kalau ini hamzahnya berharokat. Sebelum hamzah adalah sukun. Nah, tapi sukun di sini ada 6 keadaan sukun gitu. Contohnya kita lihat yang bukan contoh ya. Kaidah yang pertama ya, yaitu hamzah tadi hamzah berharokat yang sukunnya adalah huruf asli. Nih contohnya mad'uman. Zalnya kan sukun. Nah, berarti zal itu kan huruf asli, bukan huruf mat gitu. Huruf asli itu adalah bukan huruf mat maksudnya. Maka dibaca naql. Naql itu adalah memindah harokat ya. Naql itu kan memindah harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Di sini kan mad'uman. Hamzahnya berharokat domah. Nah, domahnya si hamzah dipindah ke zal menjadi madzuman ya. Naql itu hamzahnya dibuang, nggak dibaca, lalu harokat hamzahnya dipindah ke huruf sebelumnya. Itu maksudnya menjadi madzuman berarti. Di sini yaj'arun menjadi yajarun. Hamzahnya hilang tapi fathahnya si hamzah dipindah ke jim menjadi yajarun gitu. Ya. Di sini kalau pada Imam Warsh ya sama-sama dalam pembahasan huruf hamzah tapi dalam 2 kata kalau Imam Warsh. Ya, naqalnya ya, di sini kan pembahasan naqal ya. Naqalnya itu dalam 2 kata kalau pada Imam Warsh. Tapi kalau pada Imam Hamzah itu dalam 1 kata gitu ya. Contohnya, nah di sini saya tulis ya biar lebih jelas. Yaj'aruna tadi ya. Ini contohnya saya hapus dulu. Nah, yaj'aruna di sini ya. Yaj'aruna menjadi yajaruna. Ya, hamzahnya hilang tapi fathahnya hamzah dipindah ke jim. Yajaruna jadinya. Ya, kalau dif'un di sini mana dif'un ini ya. Dif'un maka menjadi difun. Terus kalau di waqaf menjadi dif gitu kan. Seperti itu. Itu namanya naql ya. Memindah harokat hamzah. Lalu berikutnya nomor 2 adalah yang sukunnya berupa huruf lin. Ya, saya gulir dulu ke bawah ya.
yang sukunnya huruf lin ya. Huruf mat. Mana sih tadi? Salah ya ini ya. Ini ada yang salah ketik ya. Ya, masih ke bawah. Nah, ini ya. Yang sukunnya huruf mat. Mana sih tadi? Maaf ya ini. Tadi ya Aruna udah ya. Ini ya berarti. Ketutup ya. Ya, yang sukunnya huruf lin ini ya. Langsung aja ke contohnya di sini. Ya, jadi pembahasan nomor 2 adalah yang sukunnya berupa huruf lin, yaitu sau'ah di sini. Wawu sukun di situ kan? Wawu sukun sebelumnya sinnya fathah berarti dia huruf lin gitu kan? Sau'ah lalu syai'an. Nah, ini syai'an menjadi syayan. Karena dibacanya nakal. Ya. Dibacanya nakal. Kalau waqaf menjadi syaya gitu ya. Ini ya syai'an. Kan dinakal. Berarti hamzah fathah tain dipindah ke ya. Gitu kan, menjadi syayan. Lalu kalau berhenti menjadi syaya gitu kan. Ya. Seperti itu, sau'ah di sini dibaca menjadi sawah ya, sau'ah ini. Ya, ini kan sau'ah ya, menjadi sawah berarti bacanya. Kalau sukun di akhir ya syai'in menjadi syayin ini. Gitu ya, karena kan dinakal kasroh tain pada hamzah dipindah ke ya sukun kan, menjadi syayin gitu. Menjadi kalau di waqaf berarti menjadi syai gitu kan ya. Sekarang nomor 3 adalah hamzah berharokat yang sebelumnya adalah sukunnya huruf mat selain alif. Contohnya biar gampang. Ini kan su'a. Su itu kan huruf mat. Gitu ya. Tapi selain alif kan di situ huruf matnya wawu sukun. Di sini juga misalnya syi'a ya. Nah, syi'a di situ berarti kan huruf matnya adalah ya sukun. Itu dibaca nakal ya, dibaca nakal, dipindah tadi ya. Si'at di sini contohnya mana? Si'at ini contoh ya, si'at. Si'at dibaca menjadi siat. Karena harokat hamzah fathah dipindah ke ya menjadi siat. Hamzahnya hilang ya. Itu caranya. Lalu as-su'a dibaca menjadi suwa ya di sini. Tabu'a ya, ini tabu'a dibaca menjadi tabu karena waqaf yang tadinya dinakal kan menjadi tabua gitu kan. Tabua lalu karena di sukun waqaf ya jadi tabu gitu. Ya asalnya dibaca tabua gitu ya karena dinakal. Lalu pembahasan nomor 4 adalah hamzah berharokat tapi hamzah berharokatnya di tengah ya ini ya. Hamzah berharokatnya letaknya di tengah yang sebelumnya alif ya. Jadi sebelum hamzah berharokat itu adalah alif. Ya, di sini dibaca tashil. Contoh ulaika ya, kita lihat tabelnya.
Kita lihat tabelnya ya. Ya, atau kita lihat ininya dulu ya. Contoh ulaika menjadi ulaika. Ulaika gitu ya. I-nya ditashil menjadi hi. Ulai. Tashil itu kan antara dibaca antara apa alif mat gitu ya. Ulaika gitu. Nidaan menjadi nida gitu. Karena kan di waqaf ya. Nida gitu. Kenapa nidaan disebut hamzah berharokat di tengah? Ya karena nidaan itu di situ mat iwat kan, nidaan berarti mat iwat, ada alif setelah hamzahnya gitu kan, makanya hamzahnya berarti di tengah. Karena tulisannya nidaan fathah tain pasti ada alifnya di belakangnya. Gitu ya, makanya dihukumi nidaan adalah hamzahnya terletak di tengah. Menjadi nidaa gitu ya. Untuk matnya bisa 2 atau 6 harokat gitu ya. Panjang 6 harokat di ilmu qiraat disebut bisa istilahnya mat, bisa istilahnya tul, bisa istilahnya isba. Ya, jadi kalau ada istilah mat di dalam ilmu qiraat itu maksudnya adalah dibaca 6 harokat gitu. Ya, seperti itu ya. Bisa maksudnya adalah yang misalnya ulaika di sini. Laknya mat itu dibacanya bisa 2 atau 6. Ulaika tashilkan i-nya ya. Ulaika atau apa tadi? 4 harokat. 6 ya. Ulaika gitu. Seperti itu. Lalu berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah hamzah berharokat. Ini tadi ya ulaika udah ya, udah dibahas. Itu contoh yang tadi, bab yang tadi dibaca tashil. Nah, sekarang yang nomor 5 ya, yaitu waqaf pada hamzah berharokat di akhir ya. Jadi hamzah berharokatnya di akhir. Kalau tadi kan hamzah berharokat di tengah yang ini. Ya, ulaika ya. Kalau ini hamzah berharokatnya di akhir. Ya, di akhir kata dan sebelumnya alif mat. Kita lihat contohnya nih. Ya. Ini kan dia hamzahnya di akhir, ya di ujung kata. Dan sebelumnya adalah misalnya nasya'u di situ ya. Berarti alif mat di situ. Syuroka'u juga kan alif mat di situ sebelum hamzah. Boleh dengan 3 wajah baca ya. Yaitu bisa dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Dibacanya ya menjadi syuroka atau syuroka 4 atau syuroka 6 gitu maksudnya ya. Jadi waqaf pada hamzah berharokat di akhir dan sebelumnya alif mat. Boleh dengan 3 cara, salah satu ibdal. Nah, ini dibahasnya ibdalnya ya, belum saya bahas tadi. Jadi diibdal, hamzahnya diibdal. Diibdal itu diganti dengan huruf mat sesuai harokat sebelumnya. Karena syuroka di sini ya, saya hapus dulu. Di sini kan syuroka, hamzahnya di situ kafnya kan fathah, berarti hamzahnya diibdal menjadi alif gitu. Ya, maka menjadi syuroka
dibacanya bisa 2, 4 atau 6. Ya, jadi setelah hamzahnya diibdal diganti menjadi mat, gitu kan. Lalu menjadi dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Alasan kenapa bisa dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat, penjelasannya ada di tabel di bawah ini ya. Kaidah pertemuan 2 alif mat setelah diibdal tadi ya gitu kan. Maka harus dihapus salah satu alifnya gitu ya. Makanya bisa dibaca menjadi 2, 4 atau 6 gitu. Kita lihat deh ya alasannya di bawah ini. Nah, ini ya. Kita lihat di sini yaitu Masya Allah. Oh, nggak mau ke bawah ya. Aduh, nggak bisa ditunjuk ya. Jadi saya screenshot aja. Nah, ya di sini yaitu nasya'u di sini ya. Di sini kan tadi diibdal ya, hamzahnya diibdal menjadi alif gitu kan. Karena sebelumnya adalah berharokat fathah. Maka di situ ada 2 alif ya. Inilah alasan kenapa dia dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena hamzah kedua dihapus. Maka dibaca menjadi nasya gitu ya. Lalu dibaca 4 harokat kenapa? Karena untuk menjaga keberadaan 2 alif tersebut ya. 1 alif kan dibaca 2 harokat. Berarti kalau 2 alif berarti jadi 4 harokat gitu kan. Itu maksudnya. Lalu kenapa alasan boleh dibaca 6? Karena di situ ditambahkan alif pemisah. Ya ini di sini nih. Ya. Nasya di situ ada alif yang merah itu. Lalu di tengahnya kita tambahkan alif pemisah. Karena di dalam kaidah tajwid kalau ada 2 alif bergandengan ya, itu salah satunya harus dihapus gitu. Maka di sini yang nomor kenapa dibaca 6 harokat? Karena ditambahkan pemisah antara 2 alif tersebut biar enggak ini ya. Gitu. Makanya dibaca 6. Itu alasannya. Lalu sekarang nomor 6 adalah pembahasan tentang harokat. Hamzah berharokat ya sebelumnya wawu atau ya sukun tambahan. Ya atau wawu sukun tambahan maksudnya adalah di dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan fa'ala ya, rumus wazan fa'ala fi'il ya, kata kerja. Jadi di situ bukan huruf asli tapi huruf tambahan gitu. Dibacanya bagaimana? Dibacanya diibdal dengan huruf sebelumnya. Ya, di sini contohnya adalah hani'an misalnya ya. Nggak jelas saya giniin aja. Ya, di sini contohnya adalah hani'an. Hani'an di situ adalah tadi diibdal ya, hamzahnya sesuai harokat huruf sebelumnya. Hani'an nunnya kan kasroh gitu kan. Maka diibdal lalu diidgham gitu ya. Maka diibdal hani'an, hamzahnya diibdal menjadi sesuai harokat sebelumnya kasroh, berarti diibdalnya menjadi ya ya. Makanya di situ ada 2 ya menjadi haniyan gitu ya. Nah, itu kan ada tanda panah ya, hanian menjadi haniyan. Nah, lalu menjadi haniya gitu. Seperti itu. Si apa di situ contohnya apa? Kuruin ya. Untuk yang di akhir kata kuruin, lalu hamzahnya diibdal menjadi wawu ya, karena roknya dhammah atau
kalau sebelum hamzah itu adalah wawu ya, berarti diibdal diganti ya menjadi wawu juga hamzahnya, menjadi kuruwin ya. Lalu diidghamkan menjadi kuruwin. Seperti itu ya. Ini adalah pembahasan nomor 6. Ya, semoga mudah dipahami ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.